Halo, nama saya Julian Fan dengan MPN 2041204. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karma dan juga kelahiran kembali berdasarkan rangkuman dari Biku Tamo dan juga Bapak Kones Moore. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang karma, lalu kelahiran kembali, dan juga hubungan antara karma dan juga kelahiran kembali, dan juga kesimpulan. Yang pertama saya akan membahas tentang karma. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan manusia ketika hidup di dunia sebagai hukum sebab dan akibat. Karma juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh jasmani, perkataan, dan pikiran yang baik maupun yang jahat. Sang Buddha juga mengatakan bahwa para biku kehendak untuk berbuat, itulah yang kunamakan karma. Setelah timbul kehendak dalam batinnya, maka seseorang melakukan perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, sehingga dapat disimpulkan bahwa karma merupakan perbuatan dari suatu makhluk melalui pikiran dan ucapan dan badan jasmani yang disertai dengan niat. Segala bentuk perbuatan dapat disebut juga dengan karma bila disertai dengan niat. Semua makhluk dapat melakukan karma kecuali mencapai tingkat kesucian tertinggi atau disebut dengan arahat. Seorang arahat tidak melakukan karma karena ia telah menghentikan proses karmanya. Perbuatan yang ia lakukan disebut kriya yang tidak menimbulkan akibat apapun. Karma akan menimbulkan akibat atau hasil yang disebut dengan vipaka atau akibat karma. Adanya suatu perbuatan atau karma yang menimbulkan akibat atau vipaka disebut hukum karma atau hukum sebab dan akibat. Yang kedua adalah kelahiran kembali. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal atau cuti cita akan mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan-kekuatan karma. Kemudian kesadaran ajal akan langsung menimbulkan kesadaran penerusan untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan indrawi adalah sebab kelahiran kembali. Dengan memandangkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan kelahiran kembali. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Ada dua pendapat tentang kelahiran kembali. Yang pertama, menurut Abhidhamma, dikatakan bahwa kelahiran kembali terjadi setelah kematian suatu makhluk tanpa keadaan antara apapun. Sedangkan yang kedua adalah berpendapat bahwa suatu makhluk setelah mati, maka kesadaran atau energi mental makhluk tersebut tetap akan tinggal pada suatu tempat dan didukung oleh energi mental akan nafsu dan kemelekatannya sendiri, menunggu hingga cepat atau lambat kelahiran kembali itu terjadi. Saya akan membahas tentang hubungan antara karma dan kelahiran kembali. Karma dan kelahiran kembali mempunyai hubungan yang saling bergantungan. Ada hubungan sebab akibat antara karma dan kelahiran kembali. Karma menyebabkan proses kelahiran kembali suatu makhluk. Dalam Culakapama Vibhanga Sutta dijelaskan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan perbuatannya sendiri, dan terlindung oleh perbuatannya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu makhluk terlahir karena perbuatannya sendiri. Karma yang menyebabkan suatu makhluk mengalami kelahiran kembali. Tetapi perlu digarisbawahi, karena karma bukan satu-satunya sebab yang menimbulkan suatu makhluk mengalami kelahiran kembali. Selain karma, ada faktor-faktor yang menyebabkan kelahiran kembali. Ada tiga yang diperlukan kelahiran kembali suatu makhluk. Yang pertama adalah sengsama antara orang tua. Yang kedua adalah ibu dalam masa subur. Yang ketiga adalah hadirnya Gandhava. Gandhava adalah janin atau calon individu suatu makhluk. Kesimpulannya adalah karma dan kelahiran kembali mempunyai sifat sebab dan akibat. Suatu kehidupan makhluk adalah karena akibat dari karma yang telah dilakukan. Suatu kehidupan adalah suatu rangkaian karma. Pada saat kelahiran kembali,
setiap orang akan melakukan suatu perbuatan. Ketika seseorang berpikir dan bertindak, pikirannya secara spontan berubah melalui dorongan keinginan dan ketergantungan yang menuju kepada keberadaan dan kelahiran sesuai dengan hukuman ketergantungan. Kelahiran kembali merupakan bagian dari kehidupan, dan kehidupan adalah suatu arus kesadaran yang berlangsung terus berdasarkan kekuatan karma. Bila seseorang belum bisa menghentikan proses karma, maka ia akan mengalami kelahiran kembali. Sekian dari video saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.